Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tengah kesibukan kita untuk mempersiapkan kegiatan akhir tahun, kemudian mengolah nilai dan sebagainya, ibu-ibu masih bisa menyempatkan untuk membersamai saya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, juga guru-guru sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut serta berkolaborasi dalam diseminasi modul 1.4 yang saya akan sampaikan sebagai satu pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Mungkin karena waktunya juga sudah mulai siang, kita akan mulai. Ya. Saya harap dalam diseminasi ini ibu-ibu juga aktif untuk menyampaikan pendapat, juga menyampaikan hal-hal yang sekiranya nanti bisa kita bahas. Karena mungkin ibu-ibu mungkin akan lebih tahu dibanding saya, karena saya di sini termasuk junior mungkin ya, ada senior kita. Bu Sri di sini Bu Sri, biar kelihatan banyak guru. Baik, biasanya kalau misalkan kita ke peserta didik di pembelajaran, kita juga suka mengadakan yang namanya apresiasi. Nah, kalau istilah sekarang itu namanya assessment for learning. Jadi assessment penilaian atau untuk pembelajaran, untuk mengikuti pembelajaran. Nah, assessment for learning ini sama seperti apresiasi. Nah, ini akan saya terapkan juga di sini. Ya. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Di sini ada kata budaya positif. Coba ibu-ibu bisa menyampaikan apa sih yang ada dalam pikiran ibu-ibu tentang budaya positif itu. Mungkin ada dari ibu-ibu yang budaya positif itu apa sih? Boleh dipergunakan mic-nya. Yuk kita sama-sama belajar. Budaya positif menurut ibu itu kebiasaan baik. Oke, kebiasaan baik. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain budaya positif itu apa sih? Tambahkan sedikit ya. Iya, boleh. Kebiasaan yang baik yang diterapkan kepada anak dan itu menjadi kebiasaan juga di kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab. Ini salah satu, ini hal sepele sebenarnya, kita tepuk tangan untuk ini. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini, bahwa apresiasi sekecil apapun yang kita berikan kepada peserta didik atau murid kita itu akan berdampak sangat besar untuk kelangsungan mereka dalam belajar. Ya. Seperti saya akan bahas dulu tentang budaya positif, bahwa kemarin kita melakukan pendampingan individu yang ini. Kenapa saya tidak copot? Karena ternyata anak-anak senang bacanya. Mereka meyakini bahwa apa yang ditulis oleh guru-gurunya ini menjadi semangat untuk mereka. Ketika membaca, mereka senang, kemudian mereka termotivasi, dan lebih jauhnya, mudah-mudahan mereka bisa meyakini apa yang diyakini oleh kita juga sebagai guru. Oke, kita lanjutkan. Tadi budaya positif itu kebiasaan yang baik dan sebagainya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, oke. Nah, konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan sekarang, memang banyak. Kalau CGP-nya banyak,
ini bisa dibagi-bagi poin-poinnya, tetapi karena saya sendirian CGP di sekolah ini, maka saya harus menyampaikan secara utuh apa yang menjadi konsep inti budaya positif yang akan kita kita bahas hari ini. Konsep inti yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian selanjutnya ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Kemudian dilanjutkan dengan posisi kontrol guru, dan dilanjutkan lagi dengan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tentang paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin ibu-ibu bisa baca sepintas untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Berdiferensiasi. Nanti berdiferensiasi ini nanti di modul 2.1 yang sedang saya ikuti pendidikannya, baru dimulai tentang berdiferensiasi. Dan nanti akan lebih banyak lagi kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru untuk melaksanakan tugas saya sebagai CGP dalam hal berdiferensiasi. Kalau kita mungkin ada yang mau menyampaikan tentang berdiferensiasi, ini mungkin agak baru untuk kita. Berdiferensiasi, walaupun sebenarnya ini sudah kita lakukan. Berdiferensiasi. Apa berdiferensiasi? Bisa dengan bahasa yang sederhana, tidak perlu sesuai dengan pengertiannya atau bahkan mengawang-awang berdiferensiasi itu apa. Mungkin ibu-ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang berdiferensiasi itu apa sih? Sepintas saja untuk kita bisa memahami konsep awal dari materi yang akan saya sampaikan. Karena ini titik berat dari kurikulum sekarang. Kurikulum Merdeka itu menitik beratkan yang ini. Karena yang harus kita penuhi adalah kebutuhan murid, bukan tentang kita kebutuhan guru sebagai pengajar, tetapi lebih mementingkan apa yang dibutuhkan murid kita untuk melangsungkan pembelajarannya. Boleh? Ya. Kalau ibu lihatnya mungkin berdiferensiasi itu dari bahasa Inggris ya, Iya. itu berbeda. Iya. Jadi karena murid kita itu berbeda, makanya pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Sebetulnya pembelajaran seperti ini sudah ada seperti dulu. Iya, betul. Semua guru melakukan hal itu. Kalau memang itu dilakukan dengan benar-benar ya Bu. Kalau dulu bahasanya sesuai perkembangan anak. Jadi jangan dipaksakan anak yang baru bisa hanya dihitung sampai 10, dia harus dihitung sampai 23. Nah, seperti itu. Nah mungkin sekarang bahasanya saja yang baru, padahal kalau penerapan itu memang sudah dari dulu memang seperti itu. Mungkin karena sekarang kurikulumnya baru sehingga dibuatkan pembelajaran diferensiasi. Kalau murid kita itu berbeda. Nah dengan adanya perbedaan itu kita harus bisa memberikan pembelajaran kepada murid-murid yang berbeda. Karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda, mulai dari latar belakang, kemampuan, terus cara tangkap anak, gitu. Berbeda-beda. Di sekarang ini digalakkan pembelajaran berdifferensiasi. Mungkin pada saat itu yang survei melihat guru itu belum melakukan kegiatan pembelajaran dengan memandang bahwa murid itu berbeda-beda. Ya, terima kasih pendapatnya untuk Ibu Kepala Sekolah.
Nah, mungkin yang lebih dirasakan oleh guru kelas 1 ya, Bu Yaya. Mungkin untuk pembelajaran diferensiasi ini sangat-sangat terasa karena pada awal pembelajaran luar biasa sekali. Ada anak yang dari rumah tangga, kebanyakan kalau di kita karena masih di kampung, yang TK itu cuma 1-2 paling. Alhamdulillah, tapi untuk sekarang itu yang PAUD itu sudah lumayan banyak ya, Bu Yaya. Ada 4 dari 21 4 ya, mudah-mudahan kedepannya lulusan PAUD dan TK itu bisa masuk ke sekolah dengan pemahaman awal yang bisa membantu nanti Bu Yaya sebagai guru kelas 1 untuk melaksanakan pembelajaran, karena itu paling tidak memudahkan untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada tentang miskonsepsi. Nah, jadi salah konsep apa yang kita mungkin selama ini kita berpikiran. Ada nggak yang pernah berpikiran dari 1 dari 4 ini, atau mungkin semuanya? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ada lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada lagi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin kalau kita pikir-pikir lagi apa yang sudah kita lakukan, masuk nggak di kategori ini? Nah, kalau masuk berarti ada miskonsepsi tentang pemahaman kita. Miskonsepsi. Nah, sebenarnya saya juga sebelum mempelajari modul ini, sebelum ikut CGP, itu yang saya terapkan. Seperti contohnya, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kita seolah-olah bisa mengontrol murid, padahal ternyata tidak seperti itu. Itu hanya ilusi. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini sebagai dasar pemahaman kita, konsep awal. Kalau kita masih melakukan ini berarti ada yang miss dengan konsep yang kita pahami tentang kontrol, teori kontrol kita terhadap murid-murid kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penting. Nah, kalau dulu mungkin di bukan kurikulum sebelumnya, tetapi lebih ke pemahaman kita tentang ada yang namanya stimulus respon. Kemudian ada lagi pendekatan teori kontrol. Nah, ini bergeser sekarang. Kalau dulu stimulus respon itu apa sih contohnya? Nah, realitas bahwa kebutuhan kita sama. Mungkin sebelum diseminasi kita dikatakan dan sebagainya, kita masih berpikir bahwa realitas kebutuhan kita sama, sehingga kita memperlakukan anak itu sama, pembelajarannya sama, materinya sama. Nah, nanti kita jatuhnya ke yang tadi berdiferensiasi. Ternyata berdiferensiasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat luar biasa sekali langkah-langkah dan sebagainya. Mulai dari asesmen awal untuk pembelajaran, pemetaan anak berdasarkan kemampuan, minat, kemudian gaya belajar anak, profil belajar anak, itu sangat-sangat luar biasa. Tahapan-tahapannya untuk kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian dari kontrol bergeser ke kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika misalkan kita tampilkan sebuah gambar di papan tulis atau di proyektor seperti ini, menggunakan proyektor ini, dengan tampilkan gambar, mungkin anak-anak akan melihat dari perspektifnya masing-masing. Apa yang menurut mereka menarik, apakah itu dari bacaannya, apakah itu dari gambarnya, ataukah dari alur-alurnya.
Nah, ini akan berbeda pandangan kita. Kita tidak bisa menyamakan bahwa anak itu kita sajikan materi dan anak-anak semuanya sama bahwa harus fokus ke sini. Kembali lagi tadi dari kontrol miskonsepsi dari kontrol bahwa kita sebagai guru bisa memaksa murid untuk memahami yang kita maksud, misalkan harus fokus ke sininya. Ternyata bukan seperti itu, tetapi lebih kepada apa yang diminati anak. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini biasanya dibutuhkan dengan pembenaran. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan, baik buruk ataupun baik. Jadi semuanya pasti ada tujuannya. Ini akan nanti di slide akhir tentang restitusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti ada teori kepalan tangan. Nah, mungkin kita pernah mendengar. Ketika kita mengepalkan tangan, membayangkan bahwa di tangan kita itu, di dalam genggaman itu ada hal yang sangat penting sekali. Maka di situ posisi kontrol kita sebagai pemegang kekuasaan. Apakah bisa diintervensi dari luar ataukah akan kita buka genggaman itu sesuai dengan apa yang kita yakini. Ini teori kontrol, ya, bahwa kita yang memiliki kuasa atas diri kita. Tidak bisa kita memaksakan atau mengontrol. Tidak ada yang bisa mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Kemudian bergeser ke teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Bahwa kita bisa misalnya dalam pembelajaran itu kita bisa memaksakan anak dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk anak, kita dulu seperti itu mungkin. Ya, mudah-mudahan paradigma kita di kurikulum sekarang akan berbeda supaya tujuan pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara bisa kita terapkan atau kita capai. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita bujuk dulu anak A, B, C, D dan sebagainya. Ketika gagal, apa yang dilakukan? Cenderung memaksa. Ternyata pada posisi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada proses dialog di sini. Kalau dalam teori kontrol, kita lanjutkan. Oke, sekarang tentang disiplin positif. Kita nggak lihat ini dulu, tetapi disiplin itu apa sih menurut ibu tentang disiplin itu? Boleh ibu dulu atau ibu Fira untuk menyampaikan pendapat tentang disiplin? Menurut saya disiplin itu Mematuhi aturan. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain? Ibu Sri Ratna Komala SPD. Dicek dulu apakah ada suaranya. Nah, harus ditempelin ke bibir. Bagian bawah ini. Ini cara megangnya juga udah lain ya. Oke. Menurut saya disiplin itu sebuah aturan ya. Sebuah aturan. Oke. Aturan yang harus kita ikuti. Ikuti. Baik. Ya, itu aja.
mungkin Bu Dede ntar lagi searching. Gak apa-apa kan ini bebas ya. Jadi ini kalau dalam itu mungkin andragogi Ya, kebutuhan yang dewasa. kalau menurut saya disiplin itu ya bertindak sesuai aturan Kita sesuai aturan. yang berlaku ya, dan juga mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Oke, terima kasih. Sangat. Dalam. Ada lagi mungkin Bu ya mau menambahkan? Tidak. Itu kebiasaan. Oke, kita mengacu pada pengertian yang sudah disiapkan. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, tadi Bu Lina sudah menyampaikan bahwa ada tanggung jawabnya dan sebagainya terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Nah, kemudian disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini titik beratnya di sini. Ketika kita menerapkan disiplin positif, ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat menurut saya krusial sekali karena ini sering kita lakukan. Ada penghargaan ketika anak melakukan hal yang baik. Kemudian ada ancaman kalau misalkan biasanya ancaman apa yang kita ungkapkan kepada anak kalau misalkan anak belum bisa disiplin, baik itu dalam pembelajaran atau misalkan sikap di sekolah. Biasanya muncul ya. Kita harus akui ya, saya dulu mengakui ya untuk ancaman-ancaman. Awas lah kalau misalkan nggak mengerjakan tugasnya, bapak nggak kasih nilai. Muncul kata-kata seperti itu. Kemudian atau hukuman nanti muncul di slide selanjutnya pembahasan lebih lanjut. Banyak 8 poin. Berkaitan dengan disiplin positif, tadi ada bahasa nilai-nilai yang kita harus yakini, baik dalam lingkup sekolah secara luas ataupun di lingkup kelas yang lebih sempit. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Secara universal, nilai-nilai kebajikan universal. Bahwa semua negara, semua belahan dunia mengakui bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ya. Nah, di sini pengertian secara teksnya nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini saya tampilkan ada 3 nilai-nilai kebajikan dari sebuah institusi atau sebuah di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita pakai sekarang untuk penilaiannya, ya kan? Nah, ada P6 ya, ada 6 nilai di sini: beriman dan bertakwa. Mungkin ada yang ingat kalau misalnya saya tutup apa saja sih profil pelajar Pancasila itu, nilai-nilai yang kita harus terapkan. Itu mah setiap poin masih ada ya, setiap dari awal Pancasila ada Tuhan. Kan itu yang utama dasarnya. Coba cung yang sudah kurang, saya soalnya belum full ini. Berpikir kritis. Kelas 1 4 26 ya? 25 ya? 14 25. Oh. Jadi saya masih aman walaupun belum paham. Coba kita lihat saja. Yang pertama pasti beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.
dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global. Ya, dilanjutkan lagi dengan gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi institusi primary years program. Di sini ada nilai-nilai kebajikannya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Secara sepintas mungkin berbeda dari kata-katanya, tetapi mempunyai nilai-nilai yang sama sebenarnya. Seperti di sini ada kerjasama, berarti kalau di topik pelajar Pancasila ada di kerjasama, gotong royong. Kalau bahasa sekarang kolaborasi. Kemudian ada lagi dari sudut life skill, apa saja sih nilai-nilainya? Dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Harus kita akui bahwa kita akan selalu melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Itu keyakinan. Kita lanjut. Nah, anak-anak kita atau kita bahkan sendiri, ya, mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Mungkin ada yang mau membacakan? Nah, boleh pakai mic teh biar suaranya menggema. Nah, Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan memiliki tujuan tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap individu melakukan hal tertentu. Betul seperti itu? Betul. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bisa melakukan apa saja untuk apa yang kita inginkan. Betul ya? Segala tindakan memiliki tujuan tertentu. Tindakan yang jelek, tindakan yang bagus, atau tindakan yang baik, tindakan yang buruk, ya. Itu semuanya memiliki tujuan. Beruntung tadi materinya memang saling berhubungan. Kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, setiap individu melakukan hal terbaik. Jelas ya. Baru kita masuk ke poinnya. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita pahami, dan untuk kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ataupun budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Bertahan hidup, survival. Survive, bertahan hidup. Pernah ibu-ibu mendapati bahwa anak ibu-ibu ini tidak sekolah karena belum sarapan, tidak semangat belajar karena belum sarapan. Pernah? Ada yang biasa kita temui ketika upacara ya. Nah, upacara ada yang pingsan, pas ditanya udah sarapan belum jawabnya. Nah, dalam hal ini ya, mungkin kalau untuk ketika upacara mungkin lebih kepada efeknya. Tetapi kalau misalkan ketika pembelajaran ini anaknya males-malesan, seperti tidak semangat dan sebagainya, boleh kita langsung tanya, ya, dari ketika kebutuhan ini apakah mereka sudah mencukupi semua? Ternyata sejauh itu pertimbangan kita dalam melakukan pembelajaran. Tidak bisa kita belajar kalau memperhatikan anak, ternyata tidak seperti itu. Setelah saya belajar modul ini, luar biasa sekali, ternyata banyak hal yang saya lewatkan ketika melakukan pembelajaran.
bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Tidak sekolah karena nggak punya baju. Ada? Nah seperti itu. Ini berarti kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Maka tidak bisa kita bukan mengharapkan ya, tapi kita tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi untuk peserta didik kita yang memang 5 kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mungkin hanya 1 dari 5 ini atau 2 dari 5 ini. Tindakan anak-anak itu mencerminkan ini sebenarnya. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua apa? Bu Dede tolong dibacakan. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu biasanya caper, ada ya? Anak kita yang caper, ke depan terus, nyamperin terus, atau misalkan bertingkah yang aneh-aneh di tempat duduknya. Tapi pas kita samperin, kita deketin, dia tenang, dia merasa diperhatikan, merasa disayangi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Karena saya yakin kalau misalkan kelima kebutuhan dasar yang terpenuhi secara utuh, pembelajaran itu bisa sukses. Ya. Ini tantangan kita. Kita kadang tidak menganalisis sampai sejauh ini. Kita hanya tadi tentang ilusi kontrol, ilusi orang dewasa bisa mengontrol anak-anak dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak-anak itu suka gangguin teman-temannya dan sebagainya. Itu kadang mereka ingin apa namanya? Ingin merasa diperhatikan sama temannya. Oh ikut dong gabung sama kita nih. Atau misalkan suka ke kamar mandi. Ini salah satu indikasi loh. Indikasi bahwa anak itu kurang kasih sayang dan merasa diterima, kurang seperti itu. Tiap itu 1 hari misalkan di pembelajaran itu bisa 4 kali 5 kali ke kamar mandi. Padahal ada sesuatu yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Apa? Di sini kasih sayang dan rasa diterima, ingin diperhatikan dan sebagainya. Oh iya, mungkin kalau misalnya kita berdalam lagi nanti ada restitusi seperti itu. Kita lanjutkan. Bu Yaya bisa dibacakan yang ini yang ketiga. Bu Yaya biar nggak ngantuk. Oh kacamatanya ketinggalan ya Bu Yaya. Penguasaan. Nah penguasaan ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Indikasi ini dapat kita lihat dari anak. Misalkan anak itu tadi ganggu temennya, atau misalkan ngerebut mainan, kalau di rumah mungkin ya, ngerebut mainan atau ngerebut pensil, ngerebut barang-barang yang temannya punya. Ini mungkin kalau kita tanya, ini akan muncul ini tentang penguasaan. Bahwa dia berkuasa tuh, di kelas itu berkuasa. Ada nggak di kelas Bapak Ibu, ada di kelas Ibu-Ibu yang seperti ini, misalkan membutuhkan penguasaan virtual itu luar biasa aktifnya dan sebagainya. Kemudian paling gagah, gua nih paling gagah nih di kelas ini. Nah ini ada hal yang seperti itu. Berarti mungkin di rumahnya dia tidak diperlakukan semestinya oleh orang tua. Karena permasalahan ini bukan hanya di sekolah, seperti tadi kan bertahan hidup itu di rumah ya, tentang makanan dan sebagainya. Bukan kita yang memenuhi makanannya, pakaiannya. Kalau kita penuhi ya, nggak punya pakaian kita usahakan untuk membelikan sepatu, membelikan pakaian, baju, seragam dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kebebasan sama. Setelah mempelajari modul ini saya paham bahwa nanti ini ke profil belajar murid. Ada kebebasan. Anak-anak itu gaya belajarnya beda-beda dulu. Ada yang sambil begini, ada juga yang sambil tiduran begini. Ternyata itu harus dibiarkan.
Karena mereka mencari posisi yang menurut mereka nyaman buat belajar. Ini berkaitan dengan profil belajar murid ya. Ternyata hal-hal seperti itu bisa meningkatkan apa yang mereka yakini. Yang penting tidak sampai mengganggu pelajaran di kelas. Kalau sudah sampai mengganggu berarti ada yang lain tuh, penguasaan dan sebagainya. Kemudian juga sama tuh, kesenangan bermain, humor. Ada kan kalau misalkan di kelas itu ada yang suka ngocol terus, supaya apa? Mereka berpikirnya bahwa itu kesenangan saya, kemudian itu kebutuhan yang harus saya penuhi. Biarkan saja, tanggapi. Karena kita tetap menjadi manajer di situ, mengatur, bukan mengatur tadi seperti itu ya, tetapi lebih kepada mengarahkan. Berbeda ketika memanage dan tadi tentang pemaksaan kontrol. Bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa, ada yang tertawanya, ada yang dan sebagainya. Mereka membutuhkan itu ternyata. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi agar pembelajaran di kelas itu bisa berlangsung dengan aman, nyaman, tertib dan sebagainya, tanpa harus kita tunjuk atau kita arahkan. Kamu duduknya di sini, kamu nggak boleh ketawa-ketawa, kamu nggak boleh ini. Tanpa seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini kelanjutannya masih tentang tadi hampir sama dengan kebutuhan dasar manusia. Ini motivasi. Kita melakukan sesuatu itu karena apa sih? Ini manusia secara global, secara secara general, 3 poin ini yang memotivasi manusia melakukan sesuatu tindakan. Ya. Normalnya, ini normalnya ketika manusia melakukan sesuatu, maka ada motivasi yang dibangun di dalam diri ini. Yang pertama apa? Coba coba. Nah, biasanya kita mungkin kalau orang dewasa, anak-anak pun sama seperti itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan ini karena saya takut dihukum. Ini normalnya. Saya takut nggak melakukan ini karena saya takut nggak nyaman. Hal konkretnya seperti misalkan saya harus mengerjakan PR karena takut dihukum, itu motivasi. Jadi bukan mengerjakan PR karena memang ini tanggung jawab saya sebagai siswa. Ini motivasi ekstrinsik nih dari luar, hukuman dan sebagainya, ancaman yang tadi kita bahas juga. Nah, saya tidak mengerjakan PR, nanti saya dihukum sama ibu guru, sama bapak guru. Dia mengerjakan, tetapi akan tidak maksimal karena nilai yang diyakininya bukan motivasi intrinsik dalam dirinya, tetapi motivasi ekstrinsik atas dasar ketakutannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, normally manusia melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, begitupun anak-anak kita. Ya, biasanya tentang penghargaan, hukuman dan sebagainya. Ternyata ini tidak efektif kalau kita lakukan di kelas. Hukuman, kemudian imbalan, bahkan ada bahasa seperti ini. Ada yang mungkin pernah dengar penghargaan yang terus-menerus adalah hukuman. Mungkin ada yang bisa menjabarkan dari ibu-ibu bahwa penghargaan yang terus-menerus itu adalah hukuman. Ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia.
kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini akan diperlebar materinya bahwa ada pemahaman bahwa penghargaan yang terus-menerus itu adalah hukuman. Nah, Bu Yaya mungkin bisa menjelaskan. Ya, sebenarnya mungkin bisa ditransfer ke Bu Lina supaya disampaikan sama Bu Lina, dibisik-bisik saja. Iya, jadi translator apa? Jadi penerus sambung lidahnya. Penghargaan yang terus-menerus adalah hukuman. Mungkin Ibu udah nyorang itu. Adalah hukuman. Nah, itu kalau sepintas aneh ya. Kata-kata bahwa penghargaan yang terus, penghargaan itu kan bagus ya sebenarnya ya, kita menghargai kreativitas anak dan sebagainya. Ternyata kalau penghargaan itu terus berulang. Nah, betul sekali. Alhamdulillah. Mau dari anak. Jadi pekerjaannya bukan lagi atas dasar tadi motivasi intrinsik bahwa saya harus melakukan hal terbaik supaya saya bisa memenuhi keyakinan saya. Saya harus A, saya harus B. Tetapi tadi seperti yang Bu Sri katakan, itu akan membantu anak. Ketika anak-anak mengerjakan soal, bukan lagi berdasarkan motivasinya, bukan lagi berdasarkan itu, tapi jadi itu ketika penghargaan itu terus itu seolah-olah menjadi hukuman karena suatu keharusan yang sebetulnya dia tidak bisa lakukan terus-menerus. A, B, C, D harus dia lakukan karena ada penghargaan. Ketika penghargaan itu terus diberikan, maka anak-anak akan terbebani dengan penghargaan itu. Bagi anak itu adalah hukuman untuk dia untuk selalu melakukan apa yang orang lain inginkan. Nah, lanjut, berhubungan juga dengan ini 3 motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan terhadap kita. Jadi kita bukan lagi menjadi orang pribadi yang utuh, betul. Jadi bukan kalau istilah kita be yourself ya. Enggak lagi itu yourself-nya enggak ada. Tapi semua yang kita lakukan itu berdasarkan penilaian dari orang lain. Orang lain menginginkan itu, dan kita itu. Akhirnya tidak lagi hakikat di dalam diri kita dalam melakukan tindakan tidak lagi didasari oleh motivasi diri, tetapi lebih kepada motivasi ekstrinsik dari luar, dari orang lain. Bahwa kita melakukan A, B, C itu karena harus diakui oleh orang lain. Kemudian dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita punya, mereka punya. Oke, kita lanjutkan karena materinya masih banyak. Gak banyak sih. Materinya cuma 2 menit. 2 menit, 3 menit slide. Oke, nah ini penting. Ini penting kita melanjutkan yang tadi. Ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa saja? Mungkin bisa dibacakan. Ada yang mau membacakan? Sebagai apa? Penghukum. Iya. Teman. Pemantau. Ternyata ada posisi kontrol kita itu ini. Mungkin kita sudah mengalami 1 dari 5 ini atau misalkan semuanya. Ya. Apa sih indikator-indikatornya? Nah, di sini. Ya. Di sini ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol teman sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, itu diklasifikasikan dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kita akan bahas lebih dalam lagi nanti dari indikator-indikator yang sudah.
Di sini ada penghukum. Apa yang guru perbuat ketika mereka menampilkan posisi kontrol sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, kemudian menyakiti, kemudian satu lagi menyindir dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh guru sebagai penghukum, ternyata. Apakah ada dari indikator ini yang kita lakukan? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau ada ternyata. Nah, iya. Berarti kontrol. Kalau ini berarti bukan kontrol dulu terhadap murid ya, tapi kontrol terhadap diri sendiri ya. Biasanya keluar itu, tiba-tiba kamu dan sebagainya. Nah, itu dia. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Ini yang akan kita selesaikan dalam pembahasan kita tentang budaya positif ini. Ya. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Indikatornya apa sih? Indikatornya adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ibu kecewa sama kamu dan sebagainya. Jadi anak-anak merasa bersalah. Oh iya, saya salah. Apakah ibu efektif? Ternyata tidak. Karena biasa yang akan kita terapkan dalam budaya positif ini bukan motivasi ekstrinsiknya, tetapi lebih kepada motivasi intrinsiknya. Pernah ibu-ibu mengatakan hal seperti ini, mengatakan kekecewaan terhadap anak-anak kita? Kalau saya jujur pernah seperti itu, mengatakan bahwa iya harus bagaimana mesti yang segala rupa cahaya, gitu kan ya? Akhirnya anaknya merasa bersalah. Nah, memang seperti itu. Iya, nanti berhubungan tuh dengan kebutuhan dasar, dengan motivasi diri dan sebagainya. Itu berhubungan ternyata. Di modul ini sangat lengkap. Dan mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan sedikit demi sedikit. Dan dari diseminasi ini, saya juga mengharapkan kita semua bisa berkolaborasi untuk bisa mencapai tujuan dari penerapan budaya positif kita di sekolah atau di kelas secara lingkup misalnya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian ada lagi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kira-kira apa yang terbayang membuat alasan-alasan ketika anak tidak mengerjakan ini, maka ada alasannya dan kita berlaku sebagai teman seolah-olah kita juga merasakan hal yang sama. Oh iya, nggak apa-apa. Yuk kita kerjain tugasnya. Iya betul. Iya. Benar kan ya? Iya, kalau untuk konten-konten kita sebenarnya kita boleh konten kreator tuh di Instagram atau di YouTube gitu kan, kemampuannya seperti itu ya. Nah kalau saya pribadi sih bisa sebenarnya menerapkan, cuman kan anak-anak mah gimana ya, kadang istimewa. Nah, berarti Maksudnya gimana caranya masih sedikit tisu gitu. sebenarnya sedikit susu. Rasa konten. Tapi kalau emosi-emosi yang membludak-bludak mah tiba-tiba tanpa sadar ya, klasiknya juga kadang sekaliwatan ya sekaliwatan akhirnya dilewatin we orang-orang. Membuat alasan-alasan ternyata ini penting, walaupun misalnya ini hanya
sebatas motivasi ekstrinsik, ya, membuatkan alasan-alasan ketika anak tidak mengerjakan tugasnya. Yuk kerjain tugasnya. Atau dengan bahasa yang lebih tegas bagaimana? Bisa nggak dengan bahasa yang lebih tegas? Kalau misalkan ternyata itu terlalu mendayu-dayu atau terlalu berdramatisasi, ya. Kalau kita mungkin terlalu mungkin ya. Nah, untuk sebagian anak, ada sebagian anak yang bisa dengan sendiri itu ada. Tetapi sebagian anak akan mengatakan bahwa sama nih levelnya sama gua, ini teman gua. Secara tidak sadar ya, secara tidak sadar bahwa kita sebagai guru, kamu udah ngerjain PR atau misalkan pengakuan saya belum mengerjakan PR. Yang pertama muncul nih, yang di otak kita ketika misalkan kalau kita nggak ada yang aku ya kayak gitu ya. Nah, misalkan ada yang aku ini bayangkan saja. Bu, saya belum mengerjain PR. Nah, kata yang pertama coba. Kenapa belum? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Terus dengan ternyata. Nah, intonasi ketika kita berbicara itu akan berdampak besar kepada murid-murid kita secara psikologis. Luar biasa ya, ternyata penerapannya sangat membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Kata-katanya sudah benar. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tetapi karena dengan intonasi, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Benar kan? Yang lain sudah, kamu aja yang belum. Ayo, mungkin di depan kelas. Atau ayo push up suruh tadi dan sebagainya. Nah, hal seperti itu harus perlahan kita tinggalkan. Kemudian ada lagi, gimana Bu Yaya bisa sharingnya, bisa salah-salah supaya iya biar jadi pengalamannya biar tereksplor. Iya bagus sebenarnya, jadi jangan bisik-bisik supaya saya dengar. Oh iya, ternyata di kelas 1 juga ada yang seperti itu dan sebagainya. Jadi kita bisa tangani. Ya. Kemudian gimana? Ada kira. Berarti nanti ini berarti ini masukan ya? Ini berdasarkan kasusnya Bu ya, jadi anak juga bukan punya perasaan ya. Iya, betul. Jangan ke satu orang aja. Iya. Jangan ke satu orang aja, jadi ngomongnya kayak gitu. Coba bayangkan kalau misalkan kita diperlakukan seperti itu oleh ibu kepala sekolah. Nanti saya bayangkan dulu. Ibu boleh diterapkan nih penghukum, membuat orang merasa bersalah, supaya nanti gurunya merasa, oh ternyata seperti ini. Posisi kontrol yang diterapkan di kelas saya ketika saya berkata ini, anak merasa seperti ini. Boleh dicoba ya ibu ya, supaya lebih mengenal. Nah sudah semua ya. Penghukum. Kalau penghukuman mungkin enggak ya. Kalau penghukuman mungkin enggak. Membuat orang yang merasa bersalah mungkin. Ini. Oh ternyata yang saya lakukan ini salah. Iya. Tapi kan kalau cara tanggapan kita sebagai orang dewasa kan berbeda-beda. Iya. Itu yang akan membedakan. Nah makanya harus mulai dari diri. Nah, setiap modul yang saya pelajari selalu diawali dengan mulai dari diri, karena tidak akan kita bisa terapkan ke anak kalau misalkan kita juga sendiri tidak bisa memulai dari diri sendiri. Itu yang paling penting sekali dari setiap. Menerapkan 5 posisi kontrol kalau dari dulunya tidak ingin berubah. Nah betul sekali. Iya. Sangat sulit ya. Karena itu termasuk kepada motivasi intrinsik dari dirinya. Ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa Pasti. tanpa
ibu kepala sekolah harus menerapkan A, B, C, D? Kita juga sama, di kelas juga sama seperti itu. Tanpa kita harus menerapkan sebagai penghukum, sebagai pemberantasan persoalan, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau. Kita lanjut ke pemantau. Pemantau ini seperti apa sih? Pemantau itu lebih kepada menganalisis atau identifikasi apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan. Ya, di sini menghitung dan mengukur, menghitung dan mengukur. Jadi misalkan anak-anak, contoh konkretnya, anak-anak kalau kita upacara hari Senin nggak pakai sepatu hitam, coba kita tanya ya. Kenapa tidak menggunakan sepatu hitam? Dengan pertanyaan itu, ibu perhatikan tadi kamu, ibu perhatikan, sebagai pemantau itu ciri utamanya. Pemantau, jadi kita sebagai guru memantau anak, kemudian bertanya kepada anak. Ibu perhatikan, kemudian kenapa? Itu sebagai pemantau seperti itu. Tapi tidak berlanjut. Ini yang saya maksud bahwa keempat ini termasuknya motivasi eksternal karena keluar dari dalam dirinya, dari luar, menghukum dan sebagainya yang kita terapkan pada anak. Anak akan merasa melakukan sesuatu itu atas kehendak gurunya. Kembali lagi tadi tentang posisi kontrol, kemudian tentang teori kontrol tadi, ilusi-ilusi tentang teori kontrol, miskonsepsi yang terjadi di kita sebagai guru kepada murid-murid kita di dalam kelas atau di sekolah secara luasnya. Karena kalau sudah misalkan istirahat, kita bisa menegur kelas banyak saja, betul? Mau itu kelas saya atau misalkan kelas orang lain, kita tegur karena tujuan kita baik sebenarnya. Tetapi dengan hal-hal yang harus mulai kita perhatikan. Setelah diseminasi ini, kemudian selanjutnya ini yang termasuk kepada motivasi intrinsik. Ya. Posisi kontrol apa sih? Oke, yang tadi belum saya bilang, penghukum dan membuat rasa orang bersalah itu adalah perilaku negatif, kontrol negatif, hukuman dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, teman dan memantau itu perilaku kontrol positif, kontrolnya positif. Kamu belum ngerjain PR ya? Kerjainnya sekarang sambil nunggu teman-temannya belajar yang lain. Kamu kerjain dulu PR-nya, atau misalkan kerjain PR-nya nanti istirahat ya. Jadi teman-teman kamu istirahat, kamu ngerjain PR seperti itu. Kemudian yang sekarang, yang terakhir adalah kontrol, posisi kontrol dulu sebagai manajer. Sebagai manajer ini termasuknya kontrol diri, bukan negatif, bukan positif, tetapi kontrol dirinya sendiri. Ini yang harus kita terapkan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan penerapan posisi kontrol sebagai manajer ini. Apa yang harus kita lakukan dalam posisi kita sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan. Saya tidak akan bahas ini dulu, tapi mudah-mudahan dari pembahasan yang tadi di atas itu kita bisa paling tidak kita bisa memahami apa perbedaan-perbedaan penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini lebih kepada kontrol diri atas diri mereka masing-masing. Murid atas dalam kelas berarti kita yang melakukannya. Kalau misalkan di ruang komunitas belajar berarti ibu kepala sekolah kepada guru-guru ya. Sebagaimana yang mana yang kita pakai. Setelah 5 posisi kontrol, oke, nah ini dia. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Coba kita akan menggesing kira-kira ini posisi kontrol apa sih? Yang pertama, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira ini posisi kontrol kita sebagai apa? Apakah sebagai teman
atau sebagai tadi penghukum 5 ya, penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer yang kelima. Kira-kira yang pertama ini masuknya kemana? Merasa bersalah. Yang pertama ini ya. Nah, kira udah ini. Aku nih mau jawab ini. Oh ternyata, aduh saya salah membaca ternyata. Kayak ini tanya jawab saya rasanya mesti mau jawab nih gitu. Ternyata 5 jari yang di antara itu ternyata nyerah gitu. Apa kira-kira biaya mungkin bisa menelangah dari kata-katanya. Ini posisi kita guru sebagai apa, posisi kontrol yang kita pakai. Karena dengan pemahaman seperti ini dari kata-kata seperti ini kita bisa menganalisis bahwa yang selama ini kita lakukan dan yang seharusnya kita lakukan itu sebagai apa. Nah, kita ulangi lagi. Ini permintaan dari harus dituruti. Nah, ini ya. Nah, ada penghukum, ada pembuat orang yang merasa bersalah, ada teman, kemudian pemantau, kemudian ada lagi manajer. Nah, yang tadi termasuk kemana ya? Apa kira-kira ya? Kamu itu mah kayaknya bulinya sendiri deh. Nah ini nih, enggak ada determinasi. Kalau yang tadi mungkin lebih tunjukkan. Apakah kamu tahu? Ini teman deh, ini masyarakat, teman. Yang ini sudah pasti bilang, nah ini bersalah. Udah jelas ya indikatornya di sini ya, kecewakan ya. Ini mah. Nah ini mah teman ya. Ini teman. Iya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita karena nanti ini kita simpan aja untuk nanti ngasih dosi, karena nanti ada ngasih dosi. Coba kalau pakai nadanya bully itu mungkin akan sama gitu ngomong juga. Nanti bayarnya pindahan dulu ya. Harus bully deh ini kayaknya nih. Nanti kayaknya pindahan dulu ya. Tapi nanti jangan sampai berdiri di depan kelas, angkat kakinya sebelah. Jadi apa nih yang ini? Hah? Yang ini? Kayaknya sebagai apa? Pemantau. Pemantau yang sebelah sini. Pemantau yang sebelah sini. Iya, kamu tahu kalau kamu sudah melanggar. Boleh, bebas berpendapat ya. Kata terakhirnya apa? Pemantau. Kata Bulina? Ini pemantau. Oke. Kita lupakan saja. Bukan lupakan, tapi kita lewat dulu. Karena kan kita bahas. Menurut Bu Yaya, dari tadi Bu Yaya sama pemantau, dua-duanya memantau. Oke. Pokoknya aku yang setuju. Lanjut. Satu lagi, yang kelima. Nah, ini jelas ya. Karena tidak ada lagi apa namanya determinasinya lebih tinggi, penekanan ke anaknya lebih tinggi. Mungkin apalagi dengan dibarengi dengan intonasi yang lebih tinggi dan tinggi. Bisa ini Ibu Dede ini sebagai pemukul, sebagai
Untuk materi ini tidak saya sampaikan kepada anak-anak untuk ini. Ya, diseminasinya mungkin kalau disampaikan kepada anak-anak, oh iya, mungkin saja bisa saja. Karena nanti akan mengklasifikasikan tindakan buruknya sebagai apa. Kita ulang. Beda. Kan harus selesai dulu juga. Tuh, hukuman konsekuensi. Nah, ini ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nah, di sini tahapan-tahapannya sebenarnya ini. Kalau kita lihat mulai dari petanya, kemudian tentang kesalahan, kemudian ada lagi alasannya, kemudian menyodorkan, tapi mengangkat pada anak-anak bisa memberikan solusinya untuk dirinya sendiri. Nah, ini menurut teori posisi kontrol ini termasuk manajer. Karena dia lingkupnya lengkap. Dia bertanya, kemudian dia menanyakan alasan apa kesalahannya, kemudian kenapa melakukan kesalahan itu, kemudian di sini ada dia tawarkan. Seorang guru menawarkan kepada anaknya untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara apa dan bagaimana, atau lebih lagi apa. Kemudian yang kedua, sudah Bapak bilang kalau PR itu dikerjakan, kalau harus berapa kali lagi kalau mau beritahu. Nah, ini tadi sudah jelas karena mencobakan. Ini adalah posisi sebagai pembuat rasa, pembuat rasa bersalah. Anak akan merasa bersalah dengan kita mengatakan seperti itu. Oke, lanjut. Nanti kayaknya kerjakan dulu ya, tapi nanti jangan seperti itu lagi ya. Ini berdasarkan teori kontrol, ini termasuknya adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Karena kita satu level dengan dia. Kita kalau seperti kayak gitu kan, tidak ada penekanan, tapi lebih kepada mengajak, persuasi. Yuk kita kerjakan PR-nya. Mau ibu bantu, apa yang bisa ibu bantu, apa yang bisa ibu bantu, itu juga sama sebagai teman. Nah, kita bayangkan saja ketika kita mempunyai teman, bagaimana kita memperlakukan teman kita dan sebagainya. Ini berlaku juga ketika kita menetapkan posisi kontrol kepada murid-murid kita. Selanjutnya yang ke ini tadi menurut Bu Lina apa? Bu Lina tadi ini? Pemantau. Menurut Bu Lina apa tadi? Iya betul. Ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kenapa pemantau? Dia identifikasinya sudah dilakukan, tetapi ada tahapan yang dia lewatkan. Kalau kita bandingkan dengan posisi manajer yang tadi, apa yang dilewatkan adalah tawaran untuk pilihan memperbaikinya. Jadi kita langsung konsekuensi, karena tadi juga ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Ini lebih ke konsekuensi, dan kita yang mengucapkannya secara langsung. Selanjutnya, yang terakhir sudah jelas bahwa ini adalah penghukum. Tadi penghukum itu satu arah, kita yang menentukan, yang tidak apa-apa. Langsung contohnya tadi. Ini juga sama. Ini analisis kita, analisis kasus apa yang kita katakan dan sebagai posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah
Di sini ada apa nih? Ada penghakiman, betul tidak? Tanpa menanyakan dan sebagainya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak ada proses, langsung judgment. Walaupun kita hidup di zaman judgment day ya, dulu kita merasakan seperti itu. Ayo lakukan demi bapak atau ibu. Waktu apa kita? Teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugasmu. Memberi rasa bersalah. Hukuman. Kita siap dulu jawabannya. Hukuman. Memberi rasa bersalah. Kita lanjutkan dulu. Kita masih ada. Oh ya, tadi yang terakhir. Yang terakhir itu, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Ini konsekuensi yang ditekankan. Hukum itu tadi, yang tadi langsung kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukuman. Kalau ini lebih kepada pemantau. Jadi ada konsekuensi. Nah, ini yang penting. Ini penting juga. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di kelas ibu-ibu sudah ada peraturan kelas. Ada. Apa peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan tulisan. Kesepakatan kelas. Ya. Kita akan melaksanakannya di tahun ajaran baru setiap kelas. Ya. Boleh dikolaborasikan, misalkan apa kesulitannya dan sebagainya. Karena ini membutuhkan, ternyata prosesnya tidak segampang yang kita pikirkan, kita ngeprint dan sebagainya. Ternyata sudah melewati proses-proses yang melibatkan semua pihak. Ya. Nah, terutama kalau di kelas berarti anak murid kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini lebih kepada determinasi yang dibangun. Ya, penekanan yang dibangun, keyakinan kelas itu ditimbulkan dari curah pendapat yang kita yakini bersama-sama. Peraturan kelas lebih cenderung kita satu arah, kita tulis peraturannya, ini untuk anak-anak. Kamu tidak boleh ini, kamu harus ini, kamu boleh ini, kamu tidak boleh ini. Nah, itu peraturan kelas biasanya. Kalau keyakinan kelas akan berbeda tahapan-tahapannya dan sebagainya. Oke. Kategori dari pembentukan keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Apa sih maksudnya bersifat abstrak? Jadi yang kita tampilkan adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi kita lihat di sebelumnya. Ada tentang profil pelajar Pancasila, kemudian ada ibu primary, yes, kemudian selanjutnya ada lagi tentang life skill. Itu nilai-nilai yang seperti itu contohnya, itu yang kita tampilkan ke anak. Yang tampilkan di keyakinan kelas itu nilai-nilainya. Jadi bukan lagi tentang kamu harus datang tepat waktu, kamu harus menggunakan seragam yang sesuai dengan harinya. Bentuknya bukan lagi seperti itu ternyata. Tetapi lebih kepada nilai-nilai kebajikan secara universalnya yang kita tampilkan. Kemudian langkahnya seperti apa? Langkahnya adalah dengan curah pendapat dengan anak. Anak mau apa nih? Mau bagaimana? Sekolah itu mau kayak gimana? Di kelas itu mau seperti apa? Contoh konkretnya seperti ini. Kita akan tanya. Untuk kelas rendah mungkin harus kita tuntun 1, 2, 3 harus kita tuntun. Walaupun mungkin saja bisa saja anak mengucapkan pendapatnya. Biasanya lebih kepada dituntut. Nah, boleh nggak kita ke sekolah itu terlambat, datang terlambat? Anak-anak masih jawab? Boleh. Anak-anak boleh? Nggak boleh, Bu.
Nah, dalam prosesnya pembentukan keyakinan kelas, maka ada susunan-susunannya. Kita menuliskan dulu curah pendapat dari murid. Kita boleh nggak datang terlambat? Tidak boleh, berarti apa? Tidak boleh datang terlambat. Itu curah pendapatnya. Ya. Kemudian kita rubah jadi kalimat positif. Kalau tidak boleh datang terlambat, berarti bahasa positifnya apa? Harus datang tepat waktu, betul. Harus datang tepat waktu. Itu kalimat positifnya. Satu nilai saja ya. Satu contoh konkret. Jadi bukan mengawang-awang ini, tapi lebih konkret lagi. Tidak boleh datang terlambat. Kemudian dirubah menjadi kalimat positif yang akan anak pahami sebagai penguatan dirinya, bukan lagi penghakiman dari yang tadi. Tidak boleh datang terlambat. Kalau tidak boleh, kita yang menjawab. Tidak boleh datang terlambat ya. Kita rubah menjadi kalimat positif. Harus datang tepat waktu, atau datang ke sekolah tepat waktu. Itu lebih aman dong. Nggak pakai harus. Datang ke sekolah tepat waktu. Setelah itu bagaimana? Setelah itu diidentifikasi. Di datang sekolah tepat waktu itu nilai apa sih yang dimunculkan? Jadi nilai apa? Dari nilai-nilai yang tadi dikemukakan oleh beberapa institusi. Kita lanjut saja ya. Itu disiplin. Maka muncul nilai yang muncul itu adalah disiplin. Jadi yang kita yakini gak usah terlalu banyak, karena di sini ada keyakinan kelas bersifat abstrak. Tadi abstrak itu saya jelaskan bahwa bukan lagi tentang peraturan yang biasanya maju segala macam dan sebagainya. Ini lebih kepada keyakinan, kemudian sebagai pengingat poin-poinnya boleh di dalam kurung dan sebagainya. Tentang disiplin itu apa sih? Tanggung jawab itu apa sih? Nah, kita berbicara disiplin tadi. Setelah itu ketemu nih keyakinan yang siswa dapatkan dari curah pendapat ini. Kemudian setelah itu kita yakinkan lagi dengan menanyakan pentingnya perilaku disiplin. Anak-anak, kalau kita disiplin, penting nggak disiplin? Pasti jawabnya penting. Kenapa? Dia akan menjabarkan lagi yang tadi. Tadi kan misalkan datangnya tepat waktu. Kalau kita disiplin datang tepat waktu, jadi kita lebih punya banyak waktu untuk bermain, atau misalkan lebih siap untuk belajar dan sebagainya. Itu akan diharapkan muncul dari murid. Misalkan tidak muncul, kita bisa pantik dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Seperti yang awal tadi, boleh nggak kita datang terlambat? Nah, itu juga kan sama. Pertanyaan-pertanyaan yang menggugah anak. Selanjutnya berupa pernyataan universal tadi. Nah, jadi disiplin itu lebih pada keyakinan yang bersifat universal atau nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak-banyak supaya anak lebih gampang mengingatnya tentang disiplin itu apa saja sih yang harus saya lakukan, tanggung jawab itu apa sih yang saya harus lakukan dan sebagainya. Kemudian melibatkan semua anak kelas khususnya. Jadi semua siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pembentukan keyakinan kelas ini. Kita lanjutkan. Satu lagi materinya tentang segitiga institusi ini yang berkaitan dengan penanganan kita terhadap murid. Nah, ada satu restitusi itu apa sih? Restitusi merupakan proses dialog. Berarti posisi kontrol kita sebagai apa? Kalau dalam restitusi, penghukum, pemantau, membuat satu salah, teman, manajer. Seperti apa? Di restitusi. Nah, di restitusi ini peran kita adalah sebagai manajer, karena ada segitiganya, dan ini tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ketika salah satu dari tahapan ini tidak kita laksanakan, maka anak
bukan tidak mungkin anak kembali lagi pada kesalahan yang sama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata seperti ini. Nah, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Oh ya Bu, saya nggak mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Oh malam ketiduran. Oh nggak apa-apa. Ibu juga pernah kayak gitu. Nah, itu juga sama. Stabilkan identitasnya dulu, bahwa itu hal yang bisa dia terima. Dia sebagai hal yang kalau dalam prinsipnya, kita lanjutkan dulu deh supaya lebih jelas di sini. Oke, nah ini dia. Menstabilkan identitas. Nah ini prinsip apa yang dipegang dalam menstabilkan identitas? Membuat kesalahan sebagai proses belajar. Jadi kesalahan yang dibuat oleh anak adalah sebagai proses belajar mereka. Mereka misalkan mengejek temannya karena diejek juga sama temannya. Kenapa kamu mengejek teman kamu? Oh saya mengejek teman saya karena saya juga diejek. Akhirnya kita stabilkan identitasnya dengan wajar kalau kamu mengejek. Nah seperti itu. Jadi ada proses yang harus kita lewati secara utuh nih, nggak bisa sepotong-sepotong. Ya, ini contoh kata-katanya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, misalnya kasusnya pertengkaran dan sebagainya. Kamu merasa seperti itu dan sebagainya. Kita lanjutkan. Validasi tindakan yang salah. Jadi seolah-olah kita membenarkan apa yang dia lakukan. Kamu pasti punya alasan. Nah, ini teori tadi tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi bahwa setiap anak melakukan kesalahan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kita harus mentolerir itu dulu. Bahwa setiap anak melakukan kesalahan itu punya dasar alasannya. Oh, kamu melakukan itu karena kamu itu. Jadi anak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu memang benar dia lakukan, tetapi dengan nanti posisi tindakannya yang berbeda, tindak lanjutnya akan berbeda dari dalam diri yang diharapkan muncul dari dalam diri. Ya. Kata-katanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Padahal sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Nah, jadi ini validasi tindakan yang salah ini, ketika anak misalkan mengolok-olok temannya, ya, karena dia diolok-olok, kalau bahasa kitanya, bagus, untuk kamu gak mukul ya, gak mukul teman, gak sampai mukul teman kamu kan? Kita membenarkan dia juga mengolok-olok, tetapi kita melakukan keyakinan di situ bahwa untuk kamu tidak. Jadi dia merasa, oh kesalahan saya yang saya lakukan apple to apple sama teman saya. Saya diolok-olok, saya juga mengolok-olok. Kurang lebihnya seperti itu. Walaupun sebenarnya misalkan bisa melakukan hal yang lebih. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu baru kita tanyakan pada berarti langkah yang pertama keyakinan kelas kita harus ada dulu nih, karena nanti berkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau tadi disiplin, kenapa kamu terlambat? Saya terlambat soalnya tadi kalau di kampung kita mah biasanya ngasuh adik ngasuh adik dulu. Oh, ngasuh adik dulu. Jadi dengan determinasinya aku berbeda. Setelah itu baru udah apa? Untung kamu terlambatnya baru 5 menit. Padahal
kalau misalkan kamu tadi ngasuh adik kamu sampai ngajakin main dan sebagainya bisa lebih dari ini ya. Nah itu validasi dengan yang salah. Kemudian keyakinannya apa? Nah, ingat gak keyakinan kelas yang kita sepakati untuk kita laksanakan? Tentang apa ya? Anak akan berpikir lagi, flashback pada keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Oh ternyata disiplin. Nah, contoh konkret yang tadi. Oh ternyata disiplin. Saya terlambat sekolah, berarti tentang disiplin. Baru setelah itu menawarkan solusi. Jadi bagaimana? Apa perbaikan yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nanti itu diharapkan juga muncul dari anak sebagai salah satu solusi yang mereka yakini sepenuhnya. Jadi bukan lagi kita yang menawarkan solusinya. Jadi besok kalau misalkan kamu pagi-pagi ngasuhnya sampai jam aja. Itu tidak diharapkan. Jadi harapannya anak bisa menyelesaikan masalahnya dengan kesadaran dirinya. Oh iya, berarti besok-besok saya ngasuh adik saya nggak sampai jam segitu, tapi jam 6 saya sudah bilang sama orang tua dan sebagainya. Itu yang diharapkan dari proses restitusi, jadi restitusi. Dan segitiga ini harus lengkap kita lakukan, harus lengkap kita laksanakan, harus lengkap kita terapkan agar muncul motivasi intrinsik dari peserta didik kita untuk bisa melakukan hal yang baik atau belajar dari kesalahan yang mereka perbuat dengan harapan bahwa kedepannya anak-anak lebih bisa menyadari hal-hal yang meyakini hal-hal yang sudah disepakati di kelas sebagai salah satu pegangan mereka. Seperti itu. Selanjutnya, ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Sebenarnya waktu pertama saya melakukannya, saya tidak yakin bahwa ini akan terus berlanjut. Tetapi ternyata anak-anak sudah mau dengan sendirinya kebiasaan di pagi hari. Dan alhamdulillah saya lihat sudah hampir rata semuanya melakukan seperti ini. Ini banyak sekali manfaatnya. Kalau kita anggap sepele, ini sangat luar biasa untuk anak. Kemandirian, kemudian keterampilan, dan nilai-nilai yang dilakukan di dalamnya itu sangat banyak sekali. Cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia atau lagu nasional. Kemudian karena ribuan kita religius, maka saya tampilkan dengan mengkolaborasikan hafalan-hafalan mereka di pengajian. Biasanya hafalan-hafalan seperti pengajian, tetapi kalau di pengajian biasanya mereka tidak mau melakukan gerakan. Ada miss antara gerakan dan bacaan itu biasanya miss kalau dipraktekkan. Makanya saya berinisiatif untuk mengkombinasikan keduanya, mengkolaborasikan antara hafalan mereka di pengajian, saya terapkan di sekolah dan di kelas menjadi satu kesatuan yang utuh kembali. Oke, selanjutnya ada operasi semut. Bukan tidak mungkin kita akan melakukannya setiap hari sebenarnya hal seperti ini. Yuk habis pagi kita beres-beres dulu. Awalnya kita ajak dulu, nanti juga mereka sadar sendiri tanpa harus, karena ada pola yang dibangun oleh mereka, keyakinan yang dibangun oleh mereka sendiri, ya, membuang sampah atau membersihkan lingkungannya, lingkungan di depan kelas, paling tidak di depan kelas. Ya, kalau untuk mencuci tangan mungkin kita agak kesulitan karena keterbatasan sumber daya air. Kemudian ini juga sama, ini adalah doa yang dilanjutkan dengan hafalan-hafalan surah pendek yang saya harapkan ini bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam menghafal Al-Quran juga menjadi kebiasaan, karena menurut saya kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi apapun bentuknya kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Kemudian ini restitusi yang saya lakukan di kelas untuk menangani anak yang mempunyai masalah. Suaranya nggak ada ya?
Nah, ini pancingan untuk menimbulkan keyakinan yang murid kita yakini dengan kita yang romantik. Itu proses banyak keyakinan. Nah, itu dilanjutkan dengan membuat keyakinan kelas. Ini yang akan kita praktekkan tahun depan. Nah, semangat untuk membuat keyakinan kelas. Harus bisa. Hah? Iya itu kita di sini kita pancing, kita bikin pembuka dulu seperti misalkan biasanya kan perhatikan kelas itu kita tempel aja, kita nggak tahu tuh dari mana munculnya, tiba-tiba ada di kelas aja, peraturan kelas, peraturan misalkan potong pojok baca dan sebagainya, kita munculin aja di situ. Tapi anak-anak nggak terlibat dalam pengambilan keputusannya, dalam pengambilan keyakinannya. Nah ini yang kita dorong tahun depan ini, tahun ajaran depan kita dorong itu keterlibatan siswa dalam mengambil keputusan apapun tentang apapun di kelas, supaya anak merasa terlibat. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tujuan pelajaran menurut ajaran dewan kelas. Untuk keyakinan kelas juga termasuk di sini. Nah, ini prosesnya kita catat dulu apa yang mereka inginkan untuk pembelajaran di kelas dan sebagainya. Selanjutnya di anak itu kita buat seperti mereka nyaman dengan diskusi yang itu, ya. Jadi mereka tidak merasa tertekan atau misalkan seperti peraturan kelas kan lebih tertekan. Kalau ini karena mereka terlibat, jadi mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka tahu apa yang harus diyakini dan seterusnya. Nah, ini yang akan menimbulkan keyakinan dalam diri mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah. Nah, ini kalimat positif. Kemudian selanjutnya sebenarnya masih ada tabel T. Kita langsung aja tabel T. Ini menyatakan keyakinan, kemudian ini nilai-nilai dibagikan secara utuh tadi yang sampai di sini itu. Kemudian dilanjutkan dengan membuat tabel T. Di sini ada tabel T. Di sini adalah tampak seperti, dan di sini adalah tampak tidak tampak seperti ini. Ini untuk menimbulkan keyakinan anak bahwa apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tapi tanpa determinasi atau penekanan dari kita, karena mereka sudah meyakini hal-hal yang sudah baik. Jadi istilah kalau saya harus itu berarti saya nggak boleh ini. Tadi kita akan mengambil membuang sampah. Nah, berarti kalau misalkan membuang sampah pada tempatnya, itu tampak seperti lawannya berarti dengan kalimat yang setara. Membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi ada hal yang dilakukan secara keyakinannya bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kemudian mereka juga meyakini bahwa ada hal yang tidak boleh dilakukan mereka. Apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih pada antonim ya. Tapi kalau misalnya itu lebih ke lawan perilakunya seperti apa? Perilaku positif negatifnya. Yang setara tentunya. Lihat kalau lihat sampah, nah ini nah ini menimbulkan keyakinan. Jadi kita ceritakan apa untuk menumbuhkan keyakinan mereka tentang disiplin itu apa seperti yang tadi ditanyakan. Disiplin, kalau kita disiplin kita jadi apa nih? Kita bakalan jadi apa seperti itu. Nah, ini dokumentasi
dokumentasi yang saya kumpulkan untuk diseminasi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang ibu-ibu pelajari, dan ternyata sudah langsung bisa memahami hal-hal seperti ini, karena memang sebenarnya mungkin sudah kita dengar materinya dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan yang paling utama adalah kita bisa menerapkannya di tahun ajaran depan. Siap ya? Siap? Siap kita buat awalannya keyakinan kelas dulu. Ya, karena bagi seluruh di depan kelas budaya positif yang pertama kita sudah lakukan. Kita ke tahapan keyakinan kelasnya dulu supaya anak-anak lebih yakin dengan apa yang dilakukannya. Siap ya? Nanti bisa kita saling berkolaborasi. Ya. Terima kasih atas waktunya, ibu-ibu sudah bisa memperbersama saya dalam pemenuhan tugas modul 1.4 dalam aksi nyata budaya positif, penyebaran atau diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berbagi ini kita bisa menerapkannya di sekolah kita, di kelas kita, dan menjadi satu daya jual untuk sekolah kita. Berhubung sekolah kita dengan segala kekurangannya dan segala keterbatasannya bisa memunculkan hal-hal yang positif yang bisa menarik semua warga masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam membangun sekolah ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya.